Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuri lahu ala taufiqihi wa amtinahni wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhima lisanihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ili ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman kasyiran. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan izinnya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat bertatap muka dan duduk di majelis yang kita cintai ini. Sholawat seiring salam tak lupa kita berikan kepada Sayyidina Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya hingga pada akhir zaman. Padahal setiap bangunan di muka bumi ini harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Agar bangunan bisa berdiri tegak dan kokoh, semakin kuat pondasi suatu bangunan, semakin juga kuat juga bangunan itu berdiri. Begitulah perumpamaan Islam dan kaum muslimin. Umat Islam diibaratkan sebuah bangunan yang besar yang harus dibekali pondasi mental yang kokoh agar mampu menghadapi segala bentuk problematika kehidupan. Adapun pondasi dasar bagi umat Islam adalah akidah atau keimanan yang diawali dengan dua kalimat syahadat. Atas dasar itu, syahadat merupakan prioritas utama yang harus tumbuh di dalam diri seorang muslim karena ia akan sangat berkaitan dengan implementasi keimanan dan keislaman seseorang. Namun, bisakah seorang muslim kehilangan syahadatnya? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas pada khutbah yang kami beri judul gugurnya syahadat seorang muslim. Ada beberapa hal menurut Islam yang menyebabkan batalnya syahadat sehingga ia tergelincir ke jurang kekafiran dan kemunafikan. Beberapa hal tersebut adalah yang pertama, menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istilah syirik. Adapun pelakunya disebut musyrik. Syirik berarti mengakui adanya Rabb selain Allah atau menyamakan suatu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mempercayai bahwa lautan, gunung, pohon dan sejenisnya dapat memberikan manfaat dan menyelamatkan kita dari mudarat atau bahaya. Dengan begitu, syirik tidak hanya terbatas pada ibadah, tapi juga mencakup i'tiqad, kepercayaan yang dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithla qala darratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Yang artinya, katakanlah, suruhlah mereka yang kamu anggap sebagai Rabb selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan berkali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Quran surat As-Saba ayat 22. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa barang siapa yang menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah dengan pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syirka ladzulmu azim. Sesungguhnya menyentuhkan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Kesyirikan dapat membawa pelakunya ke dalam kekafiran, menjadikan dua kalimat syahadatnya batal sehingga dikatakan keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni musyrik dan baginya neraka jahanam. Yang kedua, bertawakal kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi setiap hajat dalam hidup ini. Akan tetapi dalam menggapai hal tersebut,
Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bertawakal kepada usaha semata. Yang dimaksud bertawakal kepada usaha adalah ketika seseorang sudah begitu yakin dengan usahanya dalam suatu perkara, sehingga ia menumpahkan seluruh harapannya kepada apa yang telah ia lakukan, sehingga ia lupa bahwa di atas segala usaha dan ikhtiar ada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulani minal ladzina khafuna an'amallahu alaihim madkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum khalidun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, bertawakallah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Jadi sekian dari saya, semoga mendapatkan suatu pelajaran dari dari khutbah tersebut. Saya pamit undur diri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.